Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak tumis telur ceplok. Telur ceploknya yang gurih dipadukan dengan bumbu yang kental dan pedas gurih seperti ini. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan 5 butir telur. Kemudian telurnya kita ceplok satu persatu seperti ini. Nah, kalau aku nyeploknya sampai kering seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang telurnya setengah mateng, boleh juga ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lakukan semua sampai telurnya habis diceplok ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, ini kita geprek, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. 5 butir bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. 5 buah cabai rawit merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. 4 buah cabai merah keriting, lalu diiris serang-serang seperti ini. Lanjut panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabaiannya. Ini kita tumis sampai bumbunya matang dan kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong ya. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap ikan. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan telur ceploknya ya teman-teman. Ini kita masukkan satu persatu seperti ini. Lanjut dimasak sampai kuahnya menyusut. Oh iya teman-teman, di sini aku hampir lupa. Aku juga menambahkan setengah sendok teh gula pasir. Nah, untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini kuahnya sudah menyusut ya teman-teman. Udah kental dan rasanya juga sudah enak. Terakhir, teman-teman bisa menambahkan potongan daun bawang seperti ini. Nah, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih 1 menit sampai daun bawangnya layu. Nah, kalau udah, ini kita bisa angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak tumis kangkung tomat terasi. Cita rasa yang pedas, gurih, asam, dan wangi dipadukan dengan nasi hangat dan juga tempe goreng. Enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 ikat kangkung yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, dan 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar. Kemudian diulek sampai halus ya, kira-kira seperti ini. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk bumbu irisnya aku ada 6 siung bawang merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada 2 buah cabai merah keriting, iris serong seperti ini. Ini opsional ya teman-teman, bisa dipakai bisa enggak. Nah, kemudian ada 1 buah tomat. Kalau bisa, tomatnya jangan di skip ya teman-teman, karena tomatnya akan menambah cita rasa tumis kangkungnya. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bawang merah dan cabai keriting merahnya. Tumis sampai semua bahan ini harum dan juga layu ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Nah, kemudian lanjut ditumis sampai semua bahan ini matang dan tanak ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang tanak.
Kemudian masukkan kangkungnya. Masukkan juga tomat merahnya dan tambahkan air panas kurang lebih 70 ml. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai kangkungnya sedikit layu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lanjut dimasak sampai kangkungnya matang dengan api yang cukup besar ya teman-teman, supaya kangkungnya masih tetap hijau dan cantik seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa ya. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak sayur lodeh, tempe, dan juga buncis. Cita rasanya yang gurih, sedikit pedas, pokoknya sedap banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 papan tempe, ini beratnya sekitar 250 gram. Kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Nah teman-teman, pastikan tempenya udah jadi ya teman-teman, supaya ketika dimasak tempenya tidak hancur. Kemudian ada 200 gram buncis yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Lalu dipotong-potong memanjang seperti ini. Bisa juga dipotong serong, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Oke lanjut, untuk bumbunya aku menggunakan 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 5 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah, dan ini dia yang bikin sedap, aku menggunakan 1 sendok makan epi yang sudah direndam dengan air panas. Tambahkan 1 sendok teh garam, dan juga ini kita tambahkan minyak goreng kurang lebih 4 sendok makan. Nah semua bahan ini kita haluskan menggunakan chopper, blender maupun diulek ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, lalu teman-teman bisa panaskan wajan dan kita tumis bumbu halusnya. Nah ini kita tumis menggunakan api sedang kecil aja teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Jika bumbunya sudah harum, kita bisa masukkan 2 lembar daun salam dan lengkuas kurang lebih 3 cm. Lanjut ditumis sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak ya, supaya masakan kita tidak bau langu. Nah seperti ini cukup, ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tempenya dan tambahkan air kurang lebih 250 ml. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa tutup dan kita ungkep kurang lebih selama 5-7 menit. Tujuannya supaya tempenya cepat matang dan tidak bau getir ya teman-teman. Nah setelah 7 menit diungkep, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah menyusut airnya. Lalu kita tambahkan santan cair kurang lebih sekitar 700 ml. Ini aku dapatkan dari santan instan kemasan 65 ml yang aku tambahkan air. Nah karena kita masak menggunakan santan, jangan lupa sering-sering diaduk ya teman-teman. Nah setelah mendidih seperti ini, tetap kita masak kurang lebih selama 2 menit supaya santannya benar-benar tanak sehingga masakan kita tidak cepat basi. Setelah dirasa santannya sudah tanak, lalu kita masukkan buncisnya. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah untuk seasoningnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini kita masak kurang lebih selama 3 menit atau sampai buncisnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Sesaat sebelum disajikan, aku mau ambil daun salam dan lengkuasnya. Nah ini sudah matang teman-teman, sayur lodeh tempe buncisnya siap untuk kita sajikan. Di video kali ini aku mau masak oseng daging yang rasanya enak dan bumbunya medok banget. Oke, langsung saja yuk kita ke resepnya. Nah, pertama-tama siapkan 500 gram daging sapi yang sudah direbus sampai matang ya. Jangan lupa ditambahkan aromatik seperti jahe, serai, salam, dan juga daun jeruk ya. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku cuma menggunakan
3 siung bawang putih lalu diiris kasar seperti ini. 5 buah bawang merah, ini juga sama ya, diiris kasar seperti ini. 10 buah cabai rawit merah, kemudian sama ya, ini kita iris kasar seperti ini. 7 buah cabai merah keriting, ini juga sama, diiris kasar seperti ini. Nah, bagi teman-teman nih yang suka banget pedas, cabenya bisa ditambah ya. Kemudian ada 1 buah tomat, ini kita potong-potong aja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak sekitar 4 sendok makan atau 5 sendok makan. Lalu kita goreng dulu bumbu-bumbunya. Kita goreng kurang lebih selama 2 menit atau sampai semua bahan ini layu ya. Kurang lebih seperti ini sudah layu ya teman-teman. Kemudian kita bisa matikan api kompornya, lalu kita hilangkan uap panasnya. Kemudian kita chopper bumbunya. Bisa juga diulek menggunakan cobek, tapi jangan terlalu lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Lalu kita tumis kembali bumbu halusnya. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya bumbunya tidak cepat gosong. Agar bumbunya lebih harum lagi, teman-teman bisa menambahkan aromatik. Dan di sini aku cuman menggunakan 4 cm lengkuas, kemudian ada 1 lembar daun salam. Kalau teman-teman ingin menambahkan daun jeruk ataupun jahe juga boleh ya teman-teman. Nah, ditumis sampai pecah minyak seperti ini. Kemudian masukkan daging yang sudah direbus. Lalu ini kita masak kembali kurang lebih selama 1-2 menit sampai aroma daging sapinya ini keluar ya teman-teman. Lalu tambahkan air. Nah, di sini airnya aku menggunakan sekitar 400 ml ya. Kalau untuk takaran airnya bisa ditambah atau dikurangi ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan tingkat keempukan daging yang teman-teman masak. Lalu teman-teman bisa tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga 1 sendok makan gula pasir. Atau sesuai selera teman-teman ya, jika teman-teman suka agak manis, bisa juga ditambah gula pasirnya. Lalu kita masak sampai kuahnya setengah menyusut seperti ini. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih tanak. Nah, berhubung lagi musim pete nih, di sini aku mau tambahkan 1 papan pete yang sudah dibelah 2. Ini kita masak kembali sampai petenya matang atau setengah matang, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Agar tidak terkena jebakan Batman, di sini daun salam dan juga lengkuasnya aku angkat saja ya teman-teman. Takutnya nanti lengkuasnya kemakan karena tekstur dan bentuknya mirip daging ya. Nah teman-teman, jika dirasa sudah matang dan juga rasanya sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak sambal ikan teri dan juga lenca. Cita rasa yang pedas, gurih, sedikit asam dan manis. Ini rasanya enak banget. Dicampur dengan nasi hangat seperti ini, wow, pasti akan tambah nasi terus. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama siapkan 100 gram ikan teri. Aku menggunakan jenis ikan teri gundul atau teri jengki ya teman-teman. Sebelum digoreng, ikan terinya wajib direndam dengan air panas ya teman-teman, supaya menghilangkan kotorannya serta mengurangi rasa asinnya. Nah, setelah kering seperti ini, ikan terinya bisa kita tiriskan. Lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Supaya sambal ikan terinya tidak monoton, aku juga menambahkan lenca. Ini kurang lebih beratnya sekitar 200 gram. Nah, lencaknya dicuci bersih dulu ya teman-teman, kemudian ditiriskan. Kita lap-lap pakai tisu, lalu kita goreng. Ini gorengnya sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih sekitar 1-2 menit sampai permukaannya berkulit seperti ini.
Bagi teman-teman yang tidak suka lenca, bisa diganti dengan pete atau melanding ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya pete Cina itu juga sangat cocok untuk sambal ikan teri ini. Nah, untuk bumbunya aku menggunakan 3 siung bawang putih, digeprek dulu lalu dicincang halus seperti ini. 8 siung bawang merah. Lalu bawang merahnya ini kita iris-iris aja seperti ini. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku sudah rebus cabai-cabean ya teman-teman, terdiri dari 100 gram cabai keriting merah dan juga 50 gram cabai rawit merah. Lalu kita masukkan ke dalam chopper seperti ini dan kita tambahkan 1 butir tomat merah yang sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, kalau udah ini kita chopper sampai tingkat kehalusannya seperti ini ya teman-teman, tidak usah terlalu halus. Panaskan kembali sisa minyak goreng yang tadi, lalu masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Ini kita tumis sampai bawang putih, bawang merahnya kecoklatan. Gunakan api kecil aja teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Kemudian masukkan sambal yang sudah kita chopper tadi. Tambahkan kurang lebih 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek seperti ini. Lanjut dimasak sampai bumbunya ini matang dan pecah minyak ya teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tambahkan air kurang lebih 100 ml. Kemudian kita bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan micin sedikit ya teman-teman jika suka. Nah, ini kita lanjut masak sampai nanti kuahnya menyusut seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, jika rasanya sudah pas dan juga sambalnya juga sudah matang, teman-teman bisa masukkan ikan teri goreng dan juga lencaknya. Nah, ini kita masak sebentar aja teman-teman, sampai tercampur rata aja. Karena ikan terinya sudah matang, lencaknya juga sudah matang, jadi tinggal kita campur rata aja seperti ini. Nah, kalau sudah matang, siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.